Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Desma selalu berkunjung pada malam hari ini dengan Mbak siapa? Gina. Mbak Gina, umurnya berapa? 21. 21. Baik, ada keperluan apa yang saya bisa membantu? Ya dok, jadi kan saudara saya tuh, pada saya itu dia itu didiagnosis sindrom metabolik dok. Terus ini tuh sedang kambuh-kambuhan. Nah saya itu ingin konsultasi kepada dokter untuk mencegah dari sindrom metaboliknya itu gimana sih dok? Baik, untuk Pak D-nya Mbak Gina sendiri, untuk umurnya berapa? 45 dok. 45 tahun. Baik, untuk sebelumnya mungkin saya izin untuk menjelaskan apa itu sindrom metabolik, bagaimana, apakah Mbak Gina bersedia? Siap dok. Baik, Mbak Gina bisa lihat di sini ya. Untuk sindrom metabolik sendiri, di sini saya akan menjelaskan. Sindrom metabolik sendiri itu adalah suatu kondisi di mana seorang itu memiliki tekanan darahnya tinggi, kemudian juga terdapat obesitas sentral ataupun juga terdapat dislipidemia dengan atau tanpa hiperglikemik yang berkaitan langsung terhadap terjadinya penyakit kardiovaskuler dan juga aterosklerosis. Nah, nanti itu ketika seseorang mengalami darah tinggi, obesitas dan juga dislipidemia, nanti akan berpengaruh juga ke penyakit kardiovaskuler seperti itu atau terjadi aterosklerosis pada pembuluh darahnya. Kemudian faktor risikonya apa saja? Di sini ada beberapa ya Mbak ya. Untuk sindrom metabolik sendiri, yang pertama ada riwayat orang tua dengan penyakit kardiovaskuler ataupun diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ada juga riwayat diabetes mellitus pada ibu selama kehamilan. Selain itu juga adanya riwayat lahir kecil pada masa kehamilan atau KMK dengan catch up growth dini. Kemudian juga pola makannya itu tidak teratur. Selain itu juga adanya gaya hidup yang kurang gerak atau sedentary lifestyle, dan juga adanya faktor genetik dan juga lingkungan serta paparan asap rokok. Selain itu, seorang dokter itu bisa menjelaskan atau mengeklaim bahwa seseorang ini mengalami sindrom metabolik dari kriteria diagnosis, Mbak. Jadi di sini ada beberapa kriteria diagnosisnya. Yang pertama ada obesitas sentral, dilihat dari jika laki-laki itu lingkar perutnya lebih dari 90 cm, kalau perempuan itu lebih dari 80 cm. Kemudian kadar kolesterol HDL-nya atau HDL-nya pada laki-laki itu cenderung lebih rendah atau kurang dari 40 mg per desiliter. Kalau pada perempuan itu kurang dari 50 mg per desiliter. Kemudian kalau selanjutnya juga ada hipertriglyceridemia serum itu yang tinggi, seperti lebih dari 150 mg per desiliter. Selain itu juga ada peningkatan tekanan darah sebanyak lebih dari 130 per 85 mmHg. Selain itu juga ada glukosa darah puasanya itu lebih dari 110 mg per desiliter ketika dilakukan pengecekan atau pemeriksaan. Selain itu, selanjutnya kita bisa berikan tata laksananya. Yang pertama, dengan cara mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat atau healthy lifestyle yang terdiri dari nutrisi dan juga aktivitas fisik seperti itu. Jadi nanti Mbak Gina mungkin bisa mengedukasi kepada keluarganya bahwa nutrisinya ini harus bisa diubah seperti itu. Mungkin mengurangi makanan banyak lemak dan memperbanyak serat seperti itu. Serta Pak D-nya nanti bisa diminta untuk aktivitas fisik yang tinggi seperti itu. Itu berupa apa aja dok? Baik, untuk aktivitas tinggi, aktivitas fisik yang tinggi mungkin jika usia lebih dari 45 tahun bisa diajak untuk mungkin jalan-jalan jalan-jalan dekat motor kompleks seperti itu, atau mungkin bisa aktivitas fisik selama 30 menit. Kalau mau aktivitas fisik aerobik yang lebih tinggi bisa di dalam sehari lebih dari minimal 30 menit seperti itu. Kemudian nanti akan diberikan farmakoterapi pada dokter, biasanya itu diberikan obat statin ini untuk pada mengatasi lipid atau lemak dari penderitanya. Kemudian untuk selanjutnya bisa diberikan obat anti hipertensi. Kedua obat ini akan diberikan jika kasusnya ini berisiko untuk yang sangat tinggi seperti itu, Mbak. Kemudian untuk selanjutnya bisa memodifikasi gaya hidup pada pasien ya. Mungkin tadi ya seperti untuk mengubah makanannya, jangan mungkin kalau seorang laki-laki kan lebih sering makan banyak sate kambing seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dikurangi seperti itu. Kemudian juga selanjutnya bisa menurunkan asupan kalorinya, yang biasanya mungkin makan nasinya 2 centong atau 3 centong bisa dikurangi menjadi 2,5 atau 1 kalau bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa
dilakukan hentikan kebiasaan merokok jika memang merokok seperti itu. Baik, kemudian untuk selanjutnya untuk pencegahannya mungkin kepada keluarga Mbak Gina sendiri atau Mbak Gina sendiri bisa memeriksa berat badan secara berkala atau mengontrol berat badan. Kemudian selanjutnya bisa mengontrol gula darahnya dan juga kolesterol serta tekanan darahnya. Jadi dipantau terus untuk gula darah, kolesterol dan juga tekanan darahnya apakah tinggi atau dalam batas normal seperti itu. Kemudian juga selanjutnya bisa mengatasi faktor risiko yang dimiliki sesuai anjuran dokter ya kalau memang sudah diperiksa. Kemudian juga selanjutnya bisa mengonsumsi medikamentosa sesuai anjuran dokternya jika memang sudah ada atau sudah diberi obat seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya Mbak. Mungkin apakah ada yang ditanyakan kembali dari Mbak Gina? Sudah dok. Baik, jika sudah cukup, terima kasih. Semoga sehat-sehat terus dan Pak Dina bisa diberi kesehatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.